masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin. Kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Ih, manis. Ayo, mari. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Wah, indah sekali ya Taman Nasional Betung Kerihun. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Indonesia seolah tak pernah ada habisnya untuk dinikmati. Beragam bentang alam dengan aneka tumbuhan dan faunanya selalu memiliki keunikan di setiap tempatnya.
Kini kami ajak Anda menikmati bentang alam yang menakjubkan di tengah jantung Pulau Kalimantan. Inilah Taman Nasional Betung Kerihun. Menikmati petualangan di jantung hutan Kalimantan atau menelisik flora dan fauna unik yang beraneka ragam adalah sebuah pengalaman tak terlupakan. Dan kita bisa temukan ini di Taman Nasional Betung Kerihun. Bentang alam dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan membuat Betung Kerihun memiliki ekosistem hutan hujan yang lengkap, mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan hujan pegunungan. Hamparan ratusan sungai yang ada membuat karakteristik hidrologi yang begitu dominan, sehingga Betung Kerihun berfungsi sebagai menara air bagi wilayah sekitarnya. Taman Nasional Betung Kerihun berada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Taman Nasional Betung Kerihun juga merupakan kawasan konservasi lintas batas atau Transfrontier Reserve pertama di Asia. Berbatasan langsung dengan Lanja Entimo Wildlife Sanctuary di Sarawak, Malaysia. Taman Nasional Betung Kerihun itu pada awalnya merupakan kawasan konservasi dengan status cagar alam. Ditunjuk pada tahun 1982 dengan luas kurang lebih 600.000 hektar. Kemudian pada tahun 1992, cagar alam ini diperluas menjadi 800.000 hektar. Taman Nasional Betung Kerihun sendiri ditunjuk pada tahun 1995. Pada saat itu namanya Taman Nasional Bentuang Karimun. Kemudian pada tahun 1995, Taman Nasional Bentuang Karimun tersebut dirubah namanya menjadi Taman Nasional Betung Kerihun. Taman Nasional Betung Kerihun dibagi dalam 4 wilayah, yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Di sebelah barat adalah wilayah Das Embaloh, kemudian Das Sibau, dan Das Mendalam di tengah Taman Nasional. Sementara di timur, das terbesar yaitu Das Kapuas. Bentang alam yang luas dan unik inilah yang membuat Betung Kerihun menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Potensi Taman Nasional Betung Kerihun ini sangat besar sekali. Di dalamnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kemudian potensi hidrologi, potensi jasa wisata yang sangat luar biasa. Di samping itu juga potensi keanekaragaman hayati ini menjadi potensi bagi berbagai jenis plasma nutfah yang sangat luar biasa. Sehingga tidak salah kalau kita menyebutnya juga sebagai mega biodiversity. Di dalam Taman Nasional Betung Kerihun telah dilakukan identifikasi terhadap flora dan fauna yang ada di dalamnya. Tidak kurang ada 1.216 jenis flora dan tidak kurang dari 75 spesies diantaranya merupakan spesies yang endemik Pulau Kalimantan. Dari jenis-jenis fauna tidak kurang ada 48 jenis mamalia ada di dalam Taman Nasional Betung Kerihun. Mamalia besar utama yang ada di Taman Nasional Betung Kerihun ini diantaranya adalah orang hutan.
perjalanan menelusuri Taman Nasional Betung Kerihun menjadi menyenangkan karena variasi topografinya yang beragam. Menyusuri sungai-sungai yang menjadi urat nadi Betung Kerihun sambil mengamati aneka tumbuhan dan satwa, perjalanan menyusuri sungai inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam jantung hutan tropis Kalimantan. Di dalam kawasan, kita akan temukan ekosistem hutan yang sangat beragam, yaitu hutan Dipterocarpa dataran rendah, hutan aluvial, hutan rawa, hutan sekunder tua, hutan Dipterocarpa bukit, hutan berkapur, hutan subgunung, dan hutan pegunungan. Dari kedelapan ekosistem hutan ini, hutan Dipterocarpa dataran rendah adalah yang paling luas. Pohon-pohon dengan diameter besar dengan mudah kita jumpai di kawasan hutan Betung Kerihun. Kerapatan tumbuhan tinggi yang menjadi kanopi bagi dataran Betung Kerihun juga memberikan banyak keuntungan bagi tumbuhan bawah. Beragam tanaman obat bisa ditemukan di dalam hutan. Setidaknya 12 jenis jamur yang telah tercatat di koleksi dari kawasan Betung Kerihun. Sementara, untuk tanaman paku-pakuan, tercatat 133 jenis yang telah teridentifikasi. Keanekaragaman lumut di kawasan Betung Kerihun tergolong lengkap sekali. Mulai dari lumut yang tergolong masih sederhana seperti Bleparostoma dan Trichocolea, hingga ke jenis lumut yang sangat canggih dari kelas Bryopsida dapat kita temukan di sana. Peran ekologi kelompok lumut cukup tinggi. Salah satunya adalah lumut yang tumbuh di atas tanah. Ia berfungsi sebagai filter air dan media yang bagus bagi persemaian biji, membantu mempercepat regenerasi tumbuhan hutan. Jika kita beruntung, kita bisa menjumpai bunga bangkai yang sedang mekar. Bagi pencinta anggrek hutan, Betung Kerihun adalah surganya. Beragam jenis anggrek bisa kita temukan di dalam kawasan ini. Bersabar sedikit, mengeksplor sekitar, dengan mudah anggrek bisa kita jumpai. Demikian pula dengan tanaman Nepenthes, atau yang biasa kita sebut dengan kantong semar. Tanaman ini menjadi salah satu kekayaan flora di Betung Kerihun. Betung Kerihun juga memiliki tanaman pisang jenis baru, yaitu Musa lawitiensis, yang banyak dijumpai di wilayah Dasibau. Kekayaan fauna tidak kalah jumlahnya. Orangutan adalah satwa kunci yang menjadi primadona dari Betung Kerihun, dapat kita jumpai di semua kawasan. Primata lain selain orangutan adalah oalawat, atau kelempiau, yang bisa kita temukan di dalam kawasan. Keragaman herpetofauna di dalam Betung Kerihun sangat bervariasi. Amfibi dan reptil ini kerap kita jumpai di dalam kawasan. Di malam hari, amfibi seperti katak dan kodok lebih mudah ditemui. Sementara reptil, salah satu yang banyak ditemukan adalah ular. Piton reticulatus atau sanca kembang adalah salah satu ular yang kerap ditemui di Betung Kerihun. Begitu pula dengan keanekaragaman burung yang ada. Burung raja udang, burung yang cukup populer dan bisa kita jumpai saat berada di tepi sungai. Tercatat di dalam Betung Kerihun ada sekitar 301 jenis burung yang berasal dari 151 marga dan 36 suku. Sementara untuk jenis ikan, di dalam Taman Nasional Betung Kerihun, sekitar 112 jenis ikan telah teridentifikasi dari 41 marga dan 12 suku. Beberapa ikan yang mudah dijumpai antara lain adalah ikan semah, ikan kenyuar, dan tengada. Kupu-kupu adalah satwa yang paling mudah ditemukan di Betung Kerihun. Saat ini baru sekitar 19 jenis kupu-kupu yang teridentifikasi dari 5 suku. Kupu-kupu sendiri adalah satwa yang amat berperan penting di dalam hutan karena membantu penyerbukan bunga.
Menyadari tingginya kekayaan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, pihak pengelola kawasan sadar betul akan tanggung jawab yang diembannya. Kupu-kupu sendiri adalah satwa yang amat berperan penting di dalam hutan, karena membantu penyerbukan bunga. Menyadari tingginya kekayaan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, pihak pengelola kawasan sadar betul akan tanggung jawab yang diembannya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang besar. Setujukah kamu? Berikan pendapatmu. 2. Jika pepohonan dengan diameter besar habis ditebang atau terbakar, apa yang akan terjadi dengan ekosistem di sekelilingnya? 3. Mengapa penduduk banyak yang tinggal di bantaran sungai? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveibdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.